Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal dengan NIM 24030021 dari kelas Matematika NK Internasional. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Happy to watching. Kita misalkan AN itu adalah deret barisan A0, A1, A2, A3 sehingga fungsi pembangkit biasa dari deret tersebut kita tuliskan sebagai Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat n, di mana deretnya menjadi A0 X pangkat 0 tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Juga dari AN tersebut kita dapat tuliskan fungsi pembangkit eksponensial. Kita tuliskan Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat n dan per X n faktorial sehingga deretnya menjadi A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Fungsi pembangkit juga berhubungan dengan tiga deret berikut. Yang pertama yaitu deret kuasa atau power series, yang dimana bentuknya yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat n. Kedua adalah deret M-Laurin, yang dimana bentuknya yaitu Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga F pangkat n X X pangkat n per n faktorial. Yang ketiga yaitu deret Taylor, yang dimana bentuknya yaitu Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga F pangkat n 0 X pangkat n per n faktorial, dan dimana deret Taylor ini adalah deret M-Laurin dimana X-nya sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi tersebut. Baik, kita diberikan soal yaitu E pangkat X sama dengan 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dengan sigmanya n sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat n per n faktorial. Kita disuruhkan untuk mencari jalan untuk menemukan bentuk deret tersebut. Yang pertama, Fx sama dengan E pangkat X, dan kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka menghasilkan 1. Dan turunan pertamanya, dan jika kita misalkan X sama dengan 0, maka hasilnya juga 1. Dan turunan keduanya, kita misalkan juga X-nya sama dengan 0, maka hasilnya juga 1, dan seterusnya juga 1. Karena E pangkat X itu jika diturunkan maka hasilnya tetap E pangkat X, dan jika kita masukkan X sama dengan 0 maka tetap 1 atau hasilnya 1. Maka dari itu dikarenakan X-nya sama dengan 0, maka itu adalah bentuk dari deret Taylor. Maka kita masukkan ke bentuk deretnya sigma x n sama dengan 0 sampai tak hingga F pangkat n 0 X pangkat. Jadi F pangkat 0 0 X pangkat 0 0 faktorial ditambah F aksen 0 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah F double aksen 0 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah F triple aksen 0 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah F for 0 X pangkat 4 per 4 faktorial. Dengan hasil F pangkat 0 itu 1 dikali 1 ditambah 1 dikali X ditambah 1 dikali X kuadrat per 2 faktorial
ditambah 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1 dikali X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Maka setelah kita jumlahkan atau kita kalikan, maka kita dapat 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. Maka dari itu adalah langkah-langkah sehingga E pangkat X itu memiliki bentuk deret barisan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial.